Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Owen, Brian, dan Sultan. Company background. Ide ini berasal dari keresahan permasalahan yang kerap kali dialami oleh para penghobi dan pencinta helm mengenai cara dan tempat menyimpan helm dengan aman, sehat, dan efisien. Hal tersebut juga dialami oleh peneliti secara pribadi, sehingga peneliti dapat mengerti kebutuhan yang dibutuhkan pada permasalahan tersebut. Pastel Environment Analysis. Yang pertama, politik. Peraturan lalu lintas sesuai dengan peraturan berlaku pada UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8 dikatakan bahwa pengguna motor haruslah menggunakan helm SNI. Pasal tersebut memberikan pengaruh positif yang cukup besar terhadap perusahaan karena mewajibkan semua pengguna motor menggunakan helm, sehingga berpengaruh pula terhadap kegunaan dan peminat dari produk ini. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pasal 23A. Maka dari itu, perusahaan melakukan kalkulasi penghitungan antara laba yang dapat dengan pajak yang akan dibayarkan. Yang kedua, ekonomi. Harga produk yang tergolong cukup tinggi membuat produk ini cukup mengalami kesulitan, sebab harga juga mengaruhi kualitas yang ada. Perlu diingat pula bahwa produk ini bukanlah kebutuhan pokok, sehingga penjualannya tidak akan melebihi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Daya beli masyarakat Indonesia. Daya beli masyarakat Indonesia menurun akibat pandemi COVID dan PPKM, sehingga membuat kondisi perusahaan cukup mengalami kesulitan dalam penjualan. Hal tersebut memaksa perusahaan untuk dapat menentukan strategi yang tepat serta menentukan target pasar yang benar-benar tepat, sehingga perusahaan dapat berfokus dan dapat mengurangi biaya marketing. Yang ketiga, sosial. Kesadaran kesehatan jadi salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam produk ini. Dengan menggunakan produk ini, maka dapat menjaga kesehatan kulit kepala pengguna helm. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Diki, penyakit pada kulit kepala dapat disebabkan oleh timbulnya jamur pada spons helm akibat lembabnya udara. Hal tersebut dapat diatasi dengan produk ini karena dalam produk ini memiliki alat pengatur kelembaban udara yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya jamur pada spons helm. Kategori pengguna dan jangka motor menjadi target konsumen utama perusahaan, sebab pada kategori tersebut dapat dipastikan memiliki helm. Khususnya penyuka motor akan memiliki helm aftermarket. Maka dari itu produk ini tidak hanya menyimpan helm gitu saja, tapi memberikan manfaat yang lebih dalam menyimpan helm, seperti aman, sehat, dan efisien. Yang keempat, teknologi. Produk ini merupakan wujud nyata dari terobosan baru atau inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan masyarakat. Sebab sebelumnya belum terdapat produk serupa di pasaran. Tetapi perusahaan tetap akan terus melakukan inovasi baru dengan tujuan agar perusahaan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang begitu cepat. Yang kelima, ekologi. Polusi dan limbah air dapat cukup teratasi dengan adanya produk ini. Sebab dengan adanya produk ini, maka pemilik helm tidak perlu melakukan pencucian terus-menerus pada helm, sehingga akan mengurangi limbah air. Hal itu dikarenakan produk ini memiliki manfaat lebih dalam menjaga kebersihan dan kesehatan pada helm, penutup maupun alat pengatur kelembaban udara. Yang keenam, hukum. Merek dan desain produk ini belum terdaftar dalam HKI. Hal itu membuat merek dan desain produk ini dapat ditiru atau dicuri oleh pihak lain. Maka dari itu, perusahaan akan mendaftarkan merek dan desain produk ini ke dalam Undang-Undang HKI yang terdapat pada beberapa undang-undang yang berlaku, dengan tujuan agar merek dan desain ini aman dan tetap jadi milik perusahaan. Mendaftarkan produk ini menjadi SNI dapat memberikan nilai tambah pada produk. Hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat akan kualitas produk ini. Mendaftarkan produk ini dapat dilakukan kepada instansi pemerintah dengan beberapa prosedur yang berlaku. SDP, recommendation. Yang pertama ini ada demografik. Pendaftaran itu berdasarkan kategori pendaftaran. Pendapat peneliti menargetkan pada kalangan menengah ke atas sebab mengingat harga produk yang terbilang cukup tinggi. Yang kedua ada psikografik, itu minat konsumen. Pada kategori ini minat konsumen yang ditargetkan yakni minat terhadap motor dan helm, bukan hanya sebagai pengguna saja tetapi juga sebagai peminat, sehingga dapat langsung tepat sasaran. Yang ketiga ini ada geografik, itu lokasi geografis. Di dalam penentuan lokasi geografis, peneliti menentukan lokasi perkotaan sebagai lokasi geografis, sebab di perkotaan lebih banyak terdapat hobi helm dan kolektor helm. Yang ketiga ada behavioral, itu adalah gaya hidup. Dari kategori gaya hidup,
Peneliti mengategorikan menjadi dua, yakni antara gaya hidup yang memperhatikan kesehatan dengan gaya hidup yang tidak memperhatikan kesehatan. Sebab produk ini juga memperhatikan nilai higienis. Mengkategorikan berdasarkan profil. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana karakteristik sebuah konsumen. Pada kategori ini, peneliti cenderung lebih berfokus kepada konsumen yang memiliki profil penghobi dan pengkolektor helm. Targeting, which peneliti menentukan target marketnya yang dituju, yakni pengguna motor, pengguna helm, hobi helm, dan pengkolektor helm. Tetapi setelah melakukan testing target market terhadap lewat polling Instagram, diperolehlah data yang mempengaruhi sehingga peneliti memutuskan untuk menetapkan target market menjadi hobi helm dan juga pengkolektor helm. Alasan sebelumnya dipilih pengguna motor dan yakni pengguna motor pasti memiliki helm. Sebab sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia bahwa pengguna motor wajib menggunakan helm. Yang kedua alasannya kenapa dipilihnya pengguna helm, sebab pengguna helm tidak hanya pengguna motor saja tetapi juga terdapat para pesepeda dan skater. Alasan dipilihnya pehobi helm sebab seorang pehobi akan sangat antusias terhadap hobinya. Begitu pula dengan pehobi helm yang akan antusias juga dalam merawat helm-helmnya. Terus alasan dipilihnya pengkolektor helm sebab kegiatan mengkoleksi bukan hal yang mudah. Maka dari itu seorang pengkolektor akan menjaga dan memberikan yang terbaik bagi helm-helm koleksinya. Tujuan mengapa semua segmen pengguna motor dan pengguna helm dihilangkan, yakni agar peneliti dapat lebih fokus dalam customer segment yang ada dan agar dapat mengurangi biaya marketing. What? Jenis strategi yang digunakan oleh perusahaan ini adalah differentiated. Hal itu dipilih karena mengingat produk ini merupakan produk inovasi baru yang belum terdapat bersaing dengan produk serupa. Hal ini menjadi salah satu poin penting bagi perusahaan untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas secara otomatis, maka merek dan produk ini juga akan melekat pada produk ini pula. Positioning. Keunikan dari produk ini tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan juga tetap efisien. Perlu diketahui pula bahwa produk ini merupakan ide murni dari peneliti. Tagline yang dimiliki oleh produk ini adalah Ready to Protect Your Helmet Premium. Itu merupakan salah satu tagline kami yang memiliki arti kami siap untuk melindungi helm premium Anda. Makna di baliknya itu, semua helm merupakan helm yang istimewa bagi penggunanya, sehingga harus jaga dengan baik. Filosofi logo Serious Speed. Tulisan Jepang ini merupakan salah satu sentuhan ala Jepang karena menggunakan nama Jepang. Nama Serious Speed sendiri berasal dari dua kata dan dua bahasa, yakni Serio yang berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti seekor naga besar yang kuat dan perkasa dan merupakan seorang penjaga dari keempat pintu gerbang besar Jepang sesuai dengan arah mata angin. Dan juga berasal dari bahasa Inggris yaitu Speed yang memiliki arti adalah cepat atau kecepatan. Sehingga arti dari nama Serious Speed sendiri yakni kekuatan besar yang perkasa dan juga cepat. Logo Serious Speed ini berwarna hitam melambangkan kekuatan, keanggunan, dan juga kecanggihan. Warna emas melambangkan kemewahan, penghargaan, serta memberikan kehidupan di tengah-tengah kegelapan. Garis tepi yang tak terputus melambangkan kehidupan dan rezeki yang terus berjalan tanpa ada yang terputus. Produk premium helmet storage box ini merupakan media tempat penyimpanan helm yang aman, sehat, dan efisien. Produk ini terbuat dari akrilik dengan ketebalan 4 mm. Material tersebut dipilih dengan alasan merupakan bahan yang kuat dan juga transparan, sehingga helm masih dapat terlihat dari luar. Dengan ketebalan 4 mm, maka dapat dikatakan cukup ringan dan tetap kuat. Produk ini memiliki ukuran dengan lebar 28 cm, panjang 40 cm, dan dengan tinggi 36 cm. Dari sisi tinggi ruang helm memiliki tinggi 33 cm, sedangkan 3 cm di bawahnya merupakan tempat alat perangkat fitur-fitur seperti lampu LED dan juga mengatur kelembaban udara. Fitur lampu LED memberikan nilai tersendiri, yaitu menambah nilai mewah terhadap produk maupun terhadap helm di dalamnya. Fitur pengatur kelembapan udara berguna sebagai salah satu cara untuk mencegah timbulnya jamur pada busa helm, sehingga dapat menjaga kesehatan kulit kepala pengguna helmnya. Penutup yang dapat digeser juga dapat dari akrilik. Gunanya penutup tersebut yakni sebagai penghalang agar debu dan kotoran tidak masuk dan mengenai helm. Selain itu, dengan adanya penutup tersebut dapat menghindarkan dari sentuhan tangan orang lain sehingga dapat terhindar dari virus-virus seperti saat ini, yakni virus COVID-19. Pada bagian bawah produk juga terdapat pengait khusus yang antar produk sehingga produk dapat disusun ke atas tanpa adanya keraguan untuk jatuh sebab memiliki pengait khusus. Prinsip strategi. Perusahaan menerapkan 3 strategi, yakni ada strategi competition based pricing, yaitu sebab perusahaan menentukan batas harga maksimal dengan patokan harga kompetitor, meskipun bukan merupakan produk yang serupa tetapi menyerupai, yakni sebuah lemari penyimpanan helm dengan harga kurang lebih dari 1 juta. Cost plus markup, itu sebab perusahaan menentukan jumlah labanya sendiri lewat perhitungan jumlah total awal produksi dengan harga penjualan. Yang ketiga ada premium pricing, sebab harga yang dipatok cukup tinggi untuk produk ini, sebab dikarenakan harga menentukan kualitas produk. Strategi hubungan kerjasama. Bekerjasama dengan para supplier material yang digunakan pada produk ini dengan tujuan agar mendapatkan harga
yang lebih murah dan rendah. Berkolaborasi dengan produk lain dengan tujuan agar mendapatkan hasil produk yang limited dan menggabungkan kedua segmen pasar menjadi satu sehingga jumlah segmen pasar bertambah. Marketing objektif, produk dan merek Serious Fit dapat dikenal oleh masyarakat luas. Produk premium helmet storage box dapat menjadi produk perlindungan dan perawatan helm terbaik. Merek Serious Fit dapat berkembang menjadi salah satu merek aparel motor besar dan terbaik. Berkolaborasi dengan helm atau motor terkenal di dunia dapat menjadi supplier besar motor dan helm. Marketing measurement, jumlah follower sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, hasil feedback dari para konsumen, jumlah penjualan produk, jumlah pencarian merek Serious Fit di Google, jumlah banyaknya orang yang mengetahui merek, minimal orang yang mengerti dan bermain di bidang motor dan helm, jumlah banyaknya pengunjung pada website. Marketing performance indikator, pada setiap minggunya harus terdapat penambahan jumlah follower dan view yang signifikan. Penilaian positif yang didapatkan dari konsumen atas produk penilaian produk ini, apabila ada feedback negatif, maka harus segera dianalisa dan diperbaiki. Nampak pada penjualan produk setiap bulannya minimal penjualan harus dapat mencapai target yang ditetapkan. Dengan mencari di Google dengan kata kunci helm atau box helm atau kotak helm dan Serious Fit, maka akan langsung diarahkan menuju merek Serious Fit dan produk selain itu dengan melihat jumlah angka pencarian dengan kata kunci Serious Fit pada Google. Mengadakan survei mengenai produk kepada orang yang mengerti dan bermain di bidang motor dan helm. Melihat rata-rata jumlah pengunjung website. Promosi strategi. Salah satu bentuk strategi yang akan dilakukan sebagai pemulaan yakni dengan memperkenalkan produk ini kepada masyarakat lewat konten-konten menarik pada sosial media. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa sosial media dapat membawa dampak besar. Pada tahap pengenalan produk ini juga perusahaan akan memberikan tawaran menarik dengan melibatkan konsumen seperti mengadakan giveaway, memberikan potongan harga khusus pada saat konsumen berulang tahun. Memberikan tantangan perlombaan, membuat video semenarik mungkin, seestetik mungkin dengan objek produk ini, sehingga secara tidak langsung produk kami dipromosikan. Melakukan endorsement kepada para influencer yang expert dengan motor dan helm, tetapi tidak hanya sekitar endorse, tetapi dengan cara yang berbeda dan menarik, sehingga menarik perhatian. Setelah melakukan strategi itu, maka perusahaan dapat lanjut dalam menerapkan strategi berikut, seperti membuat kartu memberi pada konsumen sehingga konsumen mendapatkan potongan harga dengan memiliki kartu member tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar konsumen merasa lebih puas dan dispesialkan. Selain itu, perusahaan juga melakukan strategi WOM, yakni teknik promosi yang dilakukan pembicara antar mulut ke mulut dari konsumen kepada orang lain lewat cerita mengenai produk ini. Menjaga hubungan baik dengan para konsumen juga dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dengan memberikan layanan berupa service center dengan tujuan agar konsumen memiliki wadah untuk bertanya mengenai informasi serta kesulitan yang dialami dengan produk kami. Kemudian perusahaan juga dapat melakukan promosi secara langsung dengan mengikuti event-event mengenai motor, helm seperti Surya Nation, Motoland, IMS, dan seterusnya. Dengan tujuan agar produk ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, perusahaan juga akan berperan menjadi supplier atas produk ini, yang selanjutnya akan memberikan supply kepada toko-toko aparel dan juga toko helm offline. Dengan tujuan yang sama, agar produk ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Berkolaborasi dengan produk lain juga merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan, agar perusahaan dapat memiliki konsumen segmen yang lebih luas dari hasil kolaborasi, dan membuat produk ini limited edition, agar secara tidak langsung menambah antusias konsumen untuk membeli. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.